Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Kita ambil posisi yang terbaik di depan Tuhan, yaitu diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan, untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Berjalan bersama-sama untuk menaklukkan keinginan daging kami. Untuk menaklukkan hantu lupa, dan hantu malas di balik selimut. Untuk mengalahkan permainan palsu nabi-nabinya. Puji syukur bagimu ya Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau memberikan udara secara cuma-cuma kepada kami, kami masih bisa memenuhi kantung paru-paru kami dengan udara yang baik, udara yang segar. Kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami, menggerakkan tubuh kami. Semua hanya karena-Mu. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami berendam dalam kasih-Mu, tenggelam dalam cinta-Mu, agar firman-Mu yang memenuhi kami, agar hidup-Mu Yesus yang memenuhi kami dan termanifestasi keluar melalui hidup kami. Biarlah kami semakin kecil dan mati, agar Engkau semakin besar, bertumbuh semakin besar, dan tampil keluar. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari kita hadapi ini bersama-sama. Biarlah
hikmat-Mu pada pagi hari ini. Rencana apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Biarlah tiap-tiap pribadi yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini merasakan kasih-Mu mengalir dari awal sesi, pertengahan hingga akhir. Kami hanya ingin memberkati hati-Mu ya Tuhan. Kami hanya ingin memberkati nama-Mu. Kami memberkati setiap perangkat, setiap jaringan yang digunakan. Memberkati tempat kami berada saat ini. Suasana, momen, agar terjadi kondusif. Agar kami dapat menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Apakah hati kami menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu? Apakah hati kami menyimpang dari jalan-Mu? Selidikilah kami. Sebelum kita mulai lebih dalam Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan firman bersama-sama. Dari 2 Korintus 2 ayat 14. Dan beberapa ayat lainnya. Mari kita katakan dengan suara yang keras. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik. Sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Kau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga awet dan kuat di dalam tangan-Mu. Kami telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin. Puji Tuhan. Rasakan atmosfer berubah pada pagi hari ini. Tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Ada kemenangan yang terjadi. Ada suasana surga yang diturunkan. Dan surga hadir
ketika Bapak Ibu berseru demi nama Tuhan. Surga hadir, surga turun. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibulah yang Tuhan inginkan untuk mendatangkan surga di tengah-tengah dunia yang fana ini. Karena Roh Tuhan ada bersama kita saat ini. Mari kita buktikan dan rasakan. Ketika Roh-Nya ada bersama kita saat ini, sungguh Roh Tuhan hadir saat ini. Rasakan perubahan atmosfer, rasakan perubahan suasana, perubahan udara di mana kita berada saat ini. Menjadi lebih lembut, lebih ringan, lebih enteng dihirup. Membuat jiwa yang lemas, jiwa yang berat menjadi enteng, mengalami ringan, menjadi ringan. Karena Roh-Nya ada di sini. Roh-Nya ada di dalam hati Bapak Ibu. Roh-Nya menguasai kehidupan Bapak Ibu. Melimpah Roh-Mu ya Tuhan di tempat ini. Memenuhi setiap sudut ruangan, setiap ruangan, setiap lantai. Atmosfer berubah dari lantai yang teratas hingga lantai yang terbawah. Dipenuhi dengan damai. Dipenuhi dengan damai. Dipenuhi dengan damai. Isi hati kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Karena hanya cinta-Mu yang menyelimuti kami dengan kemurnian. Karena cinta-Mu tulus. Engkaulah alasan kami. Kami hadir beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk bertemu dengan cinta-Mu. Biarkan kami terperangkap dalam kasih-Mu. Terikat dengan cinta-Mu. Kami ingin rasakan lebih lagi. Lebih lagi. Roh-Mu Tuhan ada di sini. Engkau yang menyelidiki jauh sampai kedalaman hati. Engkau yang memeluk kami dengan kelembutan kasih-Mu. Agar kami dapat merasakan
dan membuktikan sendiri bahwa ini benar. Roh-Mu Tuhan yang kami rasakan. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Cinta-Mu mengelilingi kami. Tuhan, Engkau hadir. Masuk ke dalam hati kami, dan firman-Mu menguasai kami. Karena Engkau adalah firman. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu. Firman-Mu adalah air hidup yang dijanjikan bagi kami. Karena firman dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Biar aliran-aliran air sungai-Mu, aliran air hidup mengalir. Mengurapi Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Lepaskan. Jangan kita berusaha untuk merasakan. Tapi lepaskan segala beban dan tuntutan-tuntutan rohani. Lepaskan. Izinkan kasih itu menguasai. Izinkan rohnya merendam kita. Izinkan kasihnya menenggelamkan Bapak Ibu. Rasakan badan Bapak Ibu menjadi enteng saat ini. Hirup udara. Hirup udara yang ada di sekitar Bapak Ibu. Penuhi kantung paru-paru dengan udara yang sudah berubah menjadi atmosfer surgawi. Memulihkan setiap hati yang terluka. Memulihkan setiap jiwa yang terluka. Urapannya mengalir saat ini. Rasakan urapan itu mengalir lembut dan penuh kuasa. Kehadirannya mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Karena setiap kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang berasal dari Roh Kudus yang menjadi air yang hidup. Kata Yesus kepada kita, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan ia berikan kepada kita, maka kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena air yang ia berikan kepada kita akan menjadi mata air dalam diri kita, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh kita yang percaya kepadanya.
Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Dibelinya kita dengan darah anak domba Allah dari kumpulan orang berdosa, kumpulan orang-orang bukan umatnya. Dimasukkan kita ke dalam bilangan umatnya. Status diri Bapak, Ibu, dan saya adalah imam saat ini. Kita adalah imam di depan Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, dan saya adalah imam perjanjian baru yang langsung menjadi imam di bait sucinya, yakni tubuh kita sendiri. Sekarang tubuh kita bukan kepunyaan kita lagi, bukan kepunyaan kita sendiri, bukan milik kita, tapi milik Dia. Tubuh yang Bapak Ibu tempati saat ini adalah milik Dia. Kalau Dia memberi kita makan setiap hari, bukan bagi tubuh kita lagi, tetapi bagi tubuhnya. Kalau Bapak Ibu mandi, bukan memandikan tubuh kita sendiri lagi, tapi memandikan tubuhnya. Hal yang sama secara roh. Kita harus memelihara bait suci agar tetap kudus, tahir dari semua najis dunia. Dan di dalam selalu ada roti sajian yang baru setiap hari. Ini berbicara tentang firman yang selalu ada, selalu baru setiap hari di dalam bait sucinya. Mari kita makan sama-sama roti yang adalah firman, yang adalah tubuh Kristus bersama-sama. Mari kita doa bersama-sama, katakan bersama-sama firman yang keluar dari mulut Allah dengan suara yang keras. Mari kita katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan. Dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru.
Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis. Untuk mengusir kuasa iblis, saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk. Melalui Engkau, Yesus Kristus, bersama Engkau, Yesus Kristus, saya dapat melakukan apa saja. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau Yesus yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau Yesus yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku pada hari ini telah disembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Saya mengakui saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya.
di bawah kakiku, menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan, mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Saya mengetahui bahwa ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita Allah. Rasa damai-Mu Tuhan memenuhi saya sekarang ini. Saya telah Kau penuhi oleh hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Saya telah Kau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekarang ini saya merasa girang sekarang ini, karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Nikmati Bapak Ibu. Nikmati roti mana yang turun dari surga pada pagi hari ini. Yang baru saja Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu perkatakan, Bapak Ibu makan. Itu adalah roti mana yang baru dari surga. Puaskan laparmu dan dahagamu dengan roti hidup, dengan air hidup. Yes. Kitab Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 berkata, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tetapi kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Demikian firman Tuhan.
Mari nikmati Bapak Ibu. Nikmati kasihnya mengalir. Nikmati kasihnya memulihkan. Bilangan 4 ayat 7. Lagi pula di atas meja roti sajian, mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan di atas mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, roti sajian itu adalah tubuh Kristus, yang juga adalah firman yang baru. Di mana Bapak Ibu nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sama seperti seorang imam yang masuk ke dalam kemah pertemuan. Mereka harus mencuci tangan dan kakinya di kolam pembasuhan agar menjadi tahir. Demikian pula kita sebagai imam perjanjian baru harus mentahirkan bait suci Tuhan Yesus ini dengan air yang hidup setiap saat. Firman yang kita deklarasikan bersama-sama tadi adalah air yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan sebagai imam, kita bertanggung jawab sekarang untuk memelihara bait sucinya agar tidak ada kenajisan menajiskan bait suci ini. Segala sesuatu yang keluar dari hati manusia yang bukan dari Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah najis. Entah itu ucapan sia-sia, pikiran sia-sia, keinginan daging, perbuatan daging, perkataan-perkataan yang memasuki hati seseorang dan menimbulkan kepahitan, sakit hati, luka batin, dan lain sebagainya. Itulah yang menajiskan bait suci. Karena apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran-pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang yang adalah bait suci. Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya
Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mencuci perkataan jahat dan sia-sia yang keluar dari hati anak-anak Allah di tempat ini, dan mentahirkan hati ini sampai bersih. Demikian pula semua sakit penyakit yang mengotori bait suci Tuhan Yesus ini enyah, lenyap, tidak berbekas. Semua produk perkataan yang lain yang jahat di mata Tuhan, pikiran orang lain atau perbuatan orang lain yang memasuki hati, yang membuat anak-anak Allah ini menjadi najis, sakit kepala, sakit tulang-tulang, seluruh tubuh anak-anak Allah di tempat ini pada pagi hari ini kembali ditahirkan dengan air hidup, yakni firman yang keluar dari mulut Allah. Memori-memori tentang kesalahan di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu, kejadian-kejadian yang dialami, cuci bersih dengan air yang hidup sampai bersih, sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hal-hal yang tidak berkenan di depan Allah, ayo keluar dengan cepat dari tubuh anak Allah yang tergabung pada pagi hari ini. Melalui apa saja, batuk, nguap, sendawa, keringat, apa saja keluar dengan cepat, dengan mudah, dengan gampang sekali. Ayo keluar. Agar tubuh anak Allah ini menjadi tahir, menjadi bersih dan layak di depan Allah. Agar bait suci ini kembali bersih. Ya, cepat keluar. Segala permainan roh-roh orang mati, najis-najis mayat, ayo keluar dengan cepat. Pikiran-pikiran jahat, ayo keluar dengan cepat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit pinggang, encok, yang katup jantungnya tidak normal kembali. Yang sakit lever, sakit ginjal, apapun bentuknya, ayo keluar. Segera tinggalkan anak-anak Allah. Sakit-sakit sendi, nyeri sendi, tulang kering, yang ngilu-ngilu, saraf-saraf yang ngilu, yang sakit leher, sakit kepala, sakit mata, apapun bentuknya, ayo keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah pulih. Lepas. Yang hidup dalam penderitaan, balung kere, balung miskin, ayo keluar. Kegagalan, perbudakan, kawin cerai, anak haram, anak cemar, anak sungsang, apapun jenisnya, ayo keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan inginkan Bapak Ibu menjadi tahir, menjadi tidak bercacat di hadapannya. Yang kesedihan, penderitaan, kecewa, rasa kecewa, ayo keluar. Roh-roh nenek moyang, adat istiadat, ikatan dengan dunia ini, ikatan dengan dunia yang jahat, perjanjian yang dibuat oleh sekelompok ataupun seorang yang bertentangan dengan firman Allah, terputus, terlepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Permainan palsu manusia, perjanjian dengan roh orang mati, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Be free. Lepas. Yang terikat pada rokok, percabulan, terikat pada utang piutang, kemiskinan,
Ayo keluar, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Yang mulutnya dipakai suka buat bohong, ayo terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran yang suka mikirin yang jahat, mikirin kekhawatiran saja, ayo terlepas, be healed. Jadilah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Firman Allah memandikan kita pada pagi hari ini. Firman-Nya menenggelamkan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Air yang hidup tidak lain adalah firman yang akan terus-menerus memancar dari hati kita. Bila hati ini terjaga dalam keadaan kudus dan tahir, bila tidak ada lagi luka batin dan kebiasaan berkata sia-sia dari situ, maka yang memancar adalah roh dan hidup saja. Biarlah setiap hari buah perkataan Allah akan mengisi hati kita setiap hari dan memberkati orang-orang lain juga yang kita jumpai, dan juga mentahirkan hati mereka oleh karena keberadaan Allah di dalam hidup kita, menyembuhkan dan membangun semakin hari semakin efektif. Kitab Kidung Agung 7 ayat 9. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku, dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Tuhan menunggu buah yang manis dari mulut Bapak Ibu, dari hati dan pikiran Bapak Ibu. Bahkan orang yang diam pun merasa diberkati oleh karena perkataan manis yang keluar, yang ditimbulkan dari diri Bapak Ibu. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Aku berkata saat ini, hai jiwa, tenanglah. Dan biarkan Tuhan Yesus masuk dalam hati anak-anak Allah yang tergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Atau siapapun yang mendengar doa-doa pada pagi hari ini, mengubah mereka menjadi bait suci Tuhan. Ada mata air baru yang terbit di dalam, yang menjadi satu kesatuan dengan bait sucinya di atas bumi, dan membasuh lingkungan semakin lama semakin dalam, menenggelamkan semua orang dalam kasih Bapa. Sehingga setiap orang yang Bapak Ibu jumpai mengalami perjumpaan dengan Bapa, membawa kehangatan di tengah-tengah keluarga. Saya tergerak hati berdoa untuk diberkatilah hatimu. Diberkatilah hatimu. Diberkatilah hatimu. Setiap luka batin, rasa kecewa, keraguan-raguan, ketakutan,
terlepas dari dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan Roh Kudus yang menguatkan hatimu. Memulihkan hatimu. Bapa sangat mengasihimu, Bu. Sekalipun Ibu merasa sendirian, ditempatkannya Ibu di tengah orang-orang yang mengasihi. Dipulihkannya engkau. Dan dibawanya ke ruang tempat penyimpanan anggur pesta. Surga mendengar jerit tangismu. Tapi surga butuh alasan. Surga butuh alasan untuk turun tangan. Dan alasan itu hanya Ibu sendiri yang tahu. Saya juga berdoa untuk teman-teman di sini. Yang mengalami sakit, sel-sel kanker, tumor, benjol-benjolan, apapun bentuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku ubah setiap sel-sel kanker, tumor, benjol-benjolan ke alam energi dan keluar dengan cepat, dengan begitu saja. Setiap benjolan-benjolan menjadi kempes. Sel-sel kankernya menjadi mati semua oleh karena keberadaan Allah. Lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Lepaskan pengampunan. Untuk orang-orang yang melukaimu, memanfaatkanmu. Orang-orang yang mengecewakan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dari hati yang terdalam, lepaskan pengampunan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Tuhan katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang Tuhan katakan dan kita ucapkan setiap hari adalah roh dan hidup. Kita semua makan makanan rohani yang sama. Dan kita semua minum minuman rohani yang sama. Sebab kita meminum dari batu karang rohani yang mengikuti kita. Dan batu karang itu ialah Kristus.
Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah pengurapan dari Bapa kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan dimanapun kita berada. Pelayanan-pelayanan malaikat ada bersama-sama kita sepanjang hari ini. Terimalah urapan, percik minyak yang baru yang dari Roh Kudus pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan menerimanya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin.